Selamat datang di SMAN 77, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Saya Enda Wijayanti, guru SMA Negeri 77, Jakarta. SMA Negeri 77 Jakarta terletak di Jalan Cempaka Putih Tengah 17, Jakarta Pusat. Saya mengajar di SMA Negeri 77 Jakarta sejak tahun 2013. Saat itu, siswa kelas 1 sudah mulai belajar bahasa Jepang. Banyak siswa belum ada ketertarikan terhadap bahasa Jepang. Banyak orang tua, bahkan guru, menganggap itu bahasa penjajah. Mendengarnya seperti tertusuk. Bahkan pelajaran bahasa Jepang akan dibuang, diganti dengan pelajaran eksak yang lain yang dianggap lebih penting. Saya berusaha membuktikan yang saya ajarkan dapat mudah dimengerti dan ada manfaatnya bagi siswa. Melalui ragam budaya Jepang yang tergambar dalam cerita yang dibaca, siswa mampu berpikir kritis dan kelak dapat menjaga, membangun budaya bangsa sendiri. Saya percaya di dalam budaya ada bahasa yang bisa dimaknai. Dalam mempelajari bahasa Jepang, kita juga perlu mempelajari budayanya. Dengan berliterasi dapat menambah wawasan siswa. Pada tahun 2019, kami mulai menerima siswa yang berkebutuhan khusus seperti siswa tunanetra, siswa tidak bisa mendengar pada telinga sebelah kanan, ada juga siswa autis. Saat itu, saya yang belum pernah belajar tentang disabilitas berupaya melakukan pendekatan agar siswa tersebut merasakan manfaat belajar bahasa Jepang dengan berliterasi yang dikaitkan dalam pembelajaran. Saya tertantang untuk meningkatkan pelajaran bahasa Jepang menjadi diminati siswa dan literasi menjadi sesuatu yang disukai para siswa. Menggerakkan literasi pada saat pandemi sungguh tidak mudah. Saya merelakan waktu istirahat saya di luar jam mengajar, bahkan Sabtu dan Minggu untuk diskusi menulis. Sementara saat itu kondisi saya sedang proses pembuatan buku novel, bersamaan juga dengan tugas membuat karya tulis inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Saat itu saya juga sedang menyelesaikan naskah pembelajaran praktik baik yang kemudian dituangkan dalam video untuk lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Ketiga tugas itu saya harus lakukan di saat saya harus menyemangati para penulis untuk terus membuat karyanya. Di sela 3 tugas yang harus saya selesaikan bersamaan, saya juga harus memotivasi para siswa yang sedang menulis. Perhatian saya juga tercurah pada siswa yang mempunyai keterbatasan penglihatan, juga pada siswa autis untuk bisa menulis bersama. Saya membuat metode yang sesuai, menarik, dan menyenangkan dalam memperkenalkan bahasa dan budaya Jepang. Saya mengubah cara pandang orang agar memahami bahwa bahasa Jepang sangat bermanfaat bagi siswa dan tentunya menjadi kebanggaan sekolah. Dengan menggiatkan membaca dan menulis, otak akan berkembang dengan baik. Saya harus membuktikannya dan memulainya melalui tulisan. Saya mengajukan usul membuat gerakan literasi dengan singkatan GERLIS. Saya juga meyakinkan kepala sekolah bukan hanya menggerakkan siswa menulis, tapi juga bisa membuat karya. Sehingga siswa merasa bangga mempunyai karya sendiri dalam bentuk buku. Tentunya ini tidak mudah. Ada dana yang diperlukan, yang harus dipersiapkan. Tim GERLIS mendekatkan diri kepada orang tua murid. Kami harus meyakinkan orang tua. Di tengah kendala yang muncul begitu banyak, saya memberi tugas pada siswa untuk membuat suatu cerita dalam bahasa Indonesia, tapi disisipi kosakata bahasa Jepang dan
kalimat dalam bahasa Jepang yang sudah dipelajari. Tim Girlis membuat jadwal kegiatan. Pada hari Selasa pagi, pukul 6:30 hingga 7:05, para siswa beserta guru mengikuti Selasa Membaca atau Selca. Minggu pertama pada awal bulan, siswa diharapkan membawa makanan bergizi yang dimakan bersama di lapangan. Dan pada hari Kamis pagi, para siswa semua olahraga. Dengan berkolaborasi bersama guru, tim Girlis bergerak manis dengan lincahnya. Melalui program kecil ini, nilai literasi sekolah kami perlahan meningkat drastis dengan keterangan sangat baik. Tapi yang lebih penting, saya ingin melihat perubahan dalam diri para siswa. Mereka menjadi lebih percaya diri, lebih terbuka, dan lebih siap menghadapi dunia dengan kata-kata mereka sendiri. Saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan literasi di Girlis membuat semua menjadi bermakna. Meskipun pada saat ini sedang masa pandemi, SMA 77 Jakarta juga tetap memberikan suportif kepada murid-muridnya tentang kemampuan untuk berliterasi dan numerasi. Gerakan literasi SMA 77 Jakarta, Grace, sangat oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabila Nayareni Davelia dari kelas 12 F1. Di sini literasi SMA 77 Jakarta sudah dengan tumbuh dengan pesat, di mana kita sudah diberikan arahan oleh guru-guru dan juga diberikan semangat untuk membuat buku, menulis, membuat puisi, dan lain hal sebagainya. Salah satu kegiatan yang mendukung literasi adalah Selca, yaitu Selasa Membaca, dan di mana kita diberikan waktu untuk membaca dan juga kita diberi waktu untuk ulas kembali buku yang kita telah baca. Dan dengan gerakan itu, saya yakin literasi SMA 77 Jakarta semakin sukses. Girlis, Gerakan Literasi 77. Terima kasih. Saya Cindy, menurut saya Girlis di 77 oke banget.